Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4764 sampai bab 4766. Melihat ini, Zuo Tianzheng berjuang untuk berdiri. Diam-diam mengeluarkan tas penyimpanannya dan melemparkannya ke kaki Chen Ping. Tampaknya dia berharap Chen Ping akan mengampuni dia juga. Melihat tumpukan kantong penyimpanan di tanah, Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, "Keluar dari sini, terima kasih, Tuan Chen, karena telah menyelamatkan nyawa kami." Tetua dan para kultivator aliansi penyegel iblis lainnya berulang kali mengungkapkan rasa terima kasih mereka sebelum berbalik dan melarikan diri. Zuo Tianzheng, tanpa sepatah kata pun, juga berbalik untuk pergi. "Apakah aku bilang kau boleh pergi?" kata Chen Ping dingin. Zuo Tianzheng memaksakan senyum. "Saudara Chen, Tuan Chen, tolong ampuni aku. Aku bersumpah tidak akan menjadi pemimpin aliansi penyegel iblis lagi, dan tidak akan menjadi antek 10 aula. Mulai sekarang, aku akan mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi dengan damai dan tidak akan pernah melakukan perbuatan jahat lagi. Tolong, ampuni aku." Pemimpin aliansi penyegel iblis yang dulu perkasa kini merendahkan diri seperti pengemis di hadapan Chen Ping. Penduduk desa Dashichun, yang sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu, tidak lagi merasakan keterkejutan awal. "Jangan gugup. Aku tidak bilang akan membunuhmu. Tapi aku butuh bantuanmu untuk membawaku ke 10 aula," kata Chen Ping. Tidak. Aliansi penyegel iblis sudah tamat. Aku ingin lari sejauh mungkin. Pergi ke 10 aula sama saja dengan bunuh diri. Zuo Tianzheng melambaikan tangannya dengan panik. "Jika kau tidak membawaku, kau akan mati sekarang juga," kata Chen Ping sambil tersenyum dingin. Zuo Tianzheng menggigil dan akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku akan mengantarmu." Chen Ping meninggalkan kantong penyimpanan dari aliansi penyegel iblis kepada penduduk desa Dashichun. Dia menepuk kepala Yun Er dan Juzi dengan lembut dan berkata, "Fokuslah pada kultivasi kalian. Sumber daya ini akan cukup untuk Dashichun dalam waktu yang lama. Jika aku punya kesempatan, aku akan kembali mengunjungimu, Saudara Chen. Jangan khawatir. Tunggu kami di alam surgawi. Kami pasti akan naik ke sana," kata Juzi dengan percaya diri. "Baiklah, aku akan menunggumu di alam surgawi." Chen Ping tersenyum. Juzi, yang masih muda, tidak tahu betapa sulitnya jalan kultivasi. Naik ke alam surgawi adalah prestasi yang sangat sulit. Bahkan sekte dan klan besar, meskipun telah menghabiskan semua sumber dayanya, mungkin tidak akan mampu menghasilkan seorang pun kultivator yang mampu naik ke alam surgawi. Dengan sumber daya yang dimiliki Dashichun, bermimpi untuk naik ke alam surgawi hanyalah sebuah fantasi. Namun Chen Ping tidak ingin menghancurkan kepercayaan mereka. Dengan tekad, orang dapat mencapai sesuatu dengan lebih cepat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk desa Dashichun, Chen Ping, bersama Xuan Bin dan yang lainnya, mengikuti Zuo Tianzheng ke markas besar aliansi penyegel iblis. Untuk memasuki 10 aula, mereka harus melewati ruang rahasia di markas besar aliansi. Di 10 aula, penguasa 10 aula duduk di singgasananya di aula besar,
Matanya terpejam seolah tengah berpikir keras. Di belakangnya berdiri seorang kultivator berwajah hitam dengan janggut panjang, matanya lebar seperti lonceng, tangannya bertumpu di pinggul, memancarkan aura kewibawaan ilahi. Di kedua sisi aula berdiri 10 sosok kuat yang mengenakan jubah dan helm hitam. Aura mereka begitu terkendali sehingga tampak hampir tak terlihat. Ayah, kudengar aliansi penyegel iblis telah dihancurkan. Itu adalah kekuatan yang susah payah kita bangun untuk menaklukkan alam surgawi. Siapa yang berani menentang 10 aula dengan begitu berani? Pangeran ke-10, yang lukanya sebagian besar sudah pulih, bergegas ke aula untuk bertanya. Jangan risaukan hal ini. Kembalilah dan lanjutkan pemulihanmu. Mulai sekarang, kau tidak perlu lagi melibatkan diri dalam urusan 10 aula, kata penguasa 10 aula sambil melambaikan tangannya. Ayah, 10 aula sedang dalam krisis. Bagaimana aku bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Pangeran ke-10 bersikeras, menolak untuk pergi. Berdengung. Tepat saat Pangeran ke-10 selesai berbicara, suara pedang yang tajam bergema di aula. Pada saat berikutnya, pintu-pintu besar aula itu terbelah dua. Ledakan. Pintunya runtuh, dan Chen Ping, diikuti Xuan Bin dan yang lainnya, melangkah dengan tenang ke aula. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Melihat Chen Ping, mata Pangeran ke-10 menyipit, kilatan dingin bersinar di dalamnya. Namun, penguasa 10 aula berdiri dan mengamati Chen Ping. Jadi, kamu Chen Ping? Benar sekali, namaku Chen Ping. Apakah kau yang menawarkan 100.000 batu roh untuk hidupku? Chen Ping bertanya kepada penguasa 10 aula. Sang dewa menggelengkan kepalanya. Bukan aku. Kau tidak sebanding dengan 100.000 batu roh. Tidak sepadan. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah penguasa 10 aula. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh aula seterang siang hari. Chen Ping telah menyerang lebih dulu untuk mengukur kekuatan sesungguhnya dari penguasa 10 aula. Beraninya kau tidak menghormati ayahku. Pangeran ke-10 yang bertubuh pendek dan kekanak-kanakan itu tiba-tiba meraung, menyerbu ke depan dan melayangkan pukulan ke arah cahaya pedang Chen Ping. Dasar bocah nakal, beraninya kau tidak menghormati Tuan Chen. Teriak Xuan Bin sambil berlari ke arah Pangeran ke-10. Ledakan. Ledakan. Dua suara ledakan terdengar saat Xuan Bin dan Pangeran ke-10 dipaksa mundur. Kekuatan mereka seimbang. Sementara itu, Chen Ping, yang terperangkap dalam gelombang kejut bentrokan mereka, juga terdorong mundur. Penguasa 10 aula tetap berdiri di tangga batu, dengan senyum tipis di wajahnya, seolah dia sama sekali tidak menganggap serius Chen Ping dan kelompoknya. Xuan Bin berdiri di samping Chen Ping, melotot ke arah Pangeran ke-10, yang membalas tatapannya dengan intensitas yang sama, kedua matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Penguasa 10 aula menepuk tangannya pelan dan tersenyum. Kalian benar-benar berani datang ke sini hanya dengan beberapa orang. Apakah kalian di sini untuk menyerahkan diri pada kematian? Chen Ping mencibir. Menyerahkan diri kita pada kematian? Tidak, aku di sini untuk mengirimmu ke liang lahatmu, hanya ini yang kau punya? Panggil semua orang di luar. Mari kita lihat apakah kau layak untuk waktuku, kata penguasa 10 aula dengan dingin. Hanya kami saja sudah cukup untuk menghancurkan 10 aula kalian, Xuan Bin berseru dengan keras.
Sungguh arogan, mata penguasa 10 aula menyipit, dan tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya, lalu menghilang. Xuan Bin terkejut, pupil matanya mengecil. Dia mengayunkan telapak tangannya ke depan, menciptakan penghalang di depan mereka. Ledakan. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, penghalang itu hancur dan Xuan Bin terpental. Seorang kultivator Great Ascension tingkat 9 puncak dikalahkan dalam satu serangan. Wajah Xuan Bin menjadi pucat dan darah menetes dari sudut mulutnya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Chen Ping sambil menatap Xuan Bin. Xuan Bin menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati." Kekuatan penguasa 10 aula tidak begitu mengesankan. Chen Ping telah menilai kekuatan penguasa dari serangan tunggal itu. Jika seorang kultivator Great Ascension tingkat 9 puncak tidak dapat dibunuh dalam satu serangan, itu berarti tingkat kultivasi penguasa 10 aula tidaklah terlalu tinggi. Paling-paling dia berada di tingkat ketiga alam abadi transenden, atau bahkan lebih rendah. Jika memang demikian, Chen Ping tidak perlu takut. Kekuatanku ini sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu," gerutu penguasa 10 aula sambil melayangkan pukulannya memutarbalikkan ruang di sekitarnya. Mata Chen Ping menyipit. Tepat saat dia hendak menyerang dengan pedang pembunuh naga, dia melihat Chang Yu di sampingnya telah mengeluarkan kekuatan. Matanya dipenuhi dengan keganasan saat dia menyerang penguasa 10 aula. Ledakan. Ledakan lain bergema, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Tubuh Chang Yu terlempar. Chen Ping juga dipaksa mundur, tetapi ia dengan cepat distabilkan oleh suatu kekuatan. Bahkan Chang Yu yang terlempar pun melayang di udara dan diturunkan perlahan ke tanah. Hua Yueinglah yang telah mengaktifkan formasi untuk menstabilkan Chen Ping dan Chang Yu. "Kau tidak sebanding dengan penguasa 10 aula," kata Chen Ping penuh terima kasih, sambil melihat ke arah lengan kanan Chang Yu yang retak. Chang Yu, bagaimanapun, tersenyum acuh tak acuh. Penguasa 10 aula itu adalah sesuatu yang lain. Bahkan tubuhku tidak dapat menahan serangan itu. Aku ingin tahu apakah Tuan Chen dapat memberiku sedikit lebih banyak hadiah untuk usaha ini. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping tertegun sejenak, lalu tertawa. Apakah ini hanya untuk hadiah? Jika begitu kita meninggalkan tempat ini, aku akan menghadiahimu 5.000 batu roh. Hanya 5.000? Tanya Chang Yu. Apa? Tidak menginginkannya? Chen Ping tersenyum. Ya, 500 pun tidak apa-apa. Chang Yu mengangguk berulang kali. Sementara itu, Xuan Bin dan yang lainnya tampak muram. Kekuatan Master Aula ke-10 agak melampaui harapan mereka. "Dasar sampah kecil, apa kau benar-benar pikir kau layak melawanku?" Master Aula ke-10 mengarahkan pandangannya ke semua orang, penuh dengan penghinaan. Chen Ping menatap dingin ke arah Master Aula ke-10. Pedang pembunuh naga di tangannya terus-menerus mengeluarkan raungan naga. Apakah kita layak atau tidak? Kita hanya akan tahu setelah mencobanya. Berbagai kekuatan melonjak dalam tubuh Chen Ping. "Kakak ipar, kamu bahkan tidak memberitahuku tentang hal baik seperti itu. Aku sudah mencarimu dengan sangat keras." Pada saat ini, suara Lin Kevan terdengar, lalu dia berjalan perlahan mendekat. "Mengapa kamu ada di sini?" Chen Ping agak terkejut. Aku takut kau akan membunuh orang ini terlalu cepat, jadi kupikir sebaiknya aku datang." Lin Kevan tertawa. "Kakak ipar keempat,
Hati-hati, level orang ini di atas levelmu. Chen Ping mengingatkan Lin Kevan. Aku tahu, tapi kalau kamu bisa bertarung melebihi levelmu, kenapa aku tidak bisa? Lin Kevan memiliki ekspresi sombong. Melihat ini, Chen Ping memutar matanya tanpa daya. Bahkan saat ini, orang ini masih pamer. Master Aula ke-10 menatap Lin Kevan dengan ekspresi dingin. Pangeran keempat, apakah kota matahari dan bulanmu bermaksud menjadikan aula suciku sebagai musuh? Jangan terus-terusan menyebut aula suci, kau hanya yang terendah dari 10 Master Aula. Apakah kau bisa mewakili 10 aula? Lin Kevan mencibir, jangan pikir aku takut pada kota matahari dan bulanmu. Kalau kau memprovokasiku, aku akan membunuhmu juga. Merasa dipermalukan, kepala aula ke-10 pun meluapkan amarahnya. Membunuhku? Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Setelah mengatakan ini, Lin Kevan membuka telapak tangannya. Kilatan petir terbentuk di telapak tangan Lin Kevan, lalu melesat ke langit. Aula besar itu langsung runtuh akibat petir ini. Untungnya, semua orang ini adalah ahli dan tidak terluka akibat runtuhnya istana. Dalam sekejap, tubuh Lin Kevan dikelilingi oleh petir, dengan arus listrik yang mengerikan menyebar kemana-mana. Melihat hal itu, seluruh anggota aula ke-10 tampak serius. Esensi petir, tampaknya saudara ipar keempat punya beberapa trik tersembunyi. Chen Ping agak terkejut melihat esensi petir di sekitar Lin Kevan. Tidak heran Lin Kevan berani menghadapi Master Aula ke-10. Tuan Chen, apa yang dimiliki pangeran keempat adalah guntur surgawi. Kemungkinan diperoleh dari dalam tangga kenaikan, bukan esensi petir biasa. Xuan Bin berbisik dari samping. Guntur surgawi? Apakah tangga kenaikan juga memiliki kesengsaraan guntur? Chen Ping tercengang. Chen Ping mengira bahwa tangga kenaikan dimaksudkan untuk mencapai alam surgawi tanpa menembus level-level tertentu. Jadi bagaimana mungkin ada kesengsaraan guntur? Tuan Chen, guntur surgawi ini bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan guntur. Setiap tingkat tangga kenaikan berakhir dengan guntur surgawi. Hanya setelah ditempa oleh petir surgawi, seseorang dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya. Dilihat dari petir surgawi pada pangeran keempat, itu seharusnya dari tingkat kelima. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihat seseorang mengeluarkan petir surgawi dari tangga kenaikan. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan pangeran keempat. Xuan Bin sangat terkejut. Mendengar ini, Chen Ping menjadi sangat tertarik. Jika guntur surgawi ini lebih mengerikan daripada kesengsaraan guntur, maka jika aku memasuki tangga kenaikan, bisakah aku juga mengubah guntur surgawi ini menjadi kekuatan esensiku sendiri? Chen Ping menyaksikan tubuh Lin Kevan dipenuhi petir, lalu tiba-tiba berkata kepada Master Aula ke-10, guntur surgawi yang bergulung-gulung apa membuatmu begitu takut? Itu akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping. Kakiku jadi takut. Master Aula ke-10 mendengus dingin, ekspresinya tidak berubah, seolah-olah dia sama sekali tidak takut dengan apa yang disebut guntur surgawi pada Lin Kevan. Bersambung.